Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di AK Channel. Seperti biasa, saya mau sharing seputar kisah kejiwaan sholawat. Dan pada kesempatan kali ini saya mau cerita bagaimana perjalanan mengamalkan sholawat. Tentunya tidak mudah ya kita menjaga sholawat dan keberkahan itu dengan secepatnya datang kepada kehidupan kita gitu. Jadi pada intinya kalau kita udah membaca sholawat, kalau keberkahannya itu pengen cepat datang dan kita merasakan sebuah perubahan dalam hidup, pada intinya kita harus sholawat dengan penuh keyakinan, penuh keikhlasan, keriduan itu penting gitu. Karena kalau kita tidak ikhlas, tidak ridho gitu ya, mengorbankan waktu, mengispesialkan waktu, menyempatkan waktu dalam kesibukan kita gitu ya untuk membaca sholawat atau menyempatkan waktu saat beraktivitas, saat berkendara misalkan. Nah, disitulah sebuah tantangan ya buat kita yang sering mengamalkan sholawat. Nah, disitulah pasti ada ujian dan cobaan gitu ya yang datang kepada kita, dan sampai kita lupa membaca sholawat atau misalkan karena kesibukan, karena apa. Tapi karena kita sering membaca sholawat itu, kalau kita tidak mengamalkan satu hari aja gitu ya, kita pasti merasakan tidak ngerasa ada yang kekurangan atau kehilangan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah merasakan seperti itu, kita jangan putus asa, jangan lelah, jangan patah semangat. Kejar terus impian kita dengan memperbanyak sholawat gitu. Jadi dalam ikhtiar kita, dalam dalam kita berdoa, kita diiringi atau melampirkan sebuah amalan sholawat gitu, memperbanyak sholawat itu sangat luar biasa gitu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi salah kalau kita berpikiran bahwa kalau sudah memperbanyak sholawat tapi belum ada perubahan. Justru ketika sudah kita membaca sholawat itu pasti ada perubahan, cuman kitanya yang tidak menyadari gitu. Tidak menyadarinya gimana? Karena yang kita rasakan itu adalah sebuah perubahan dalam materi, dalam keadaan atau lingkungan. Justru sebuah keberkahan sholat itu banyak halnya gitu. Tidak semata hanya dalam materi gitu. Bisa aja kita diselesaikan dalam urusan kita, dimudahkan atau dilindungi dari segala mara bahaya, atau dilancarkan saat kita bekerja gitu, diistimewakan kita gitu kan di tempat pekerjaan kita, atau di situasi keluarga kita gitu di rumah, atau misalkan kita dicukupi segala kebutuhan kita dalam bentuk makanan. Itu banyak halnya gitu, cuman terkadang kita tidak menyadarinya, dan yang kita rasakan itu adalah, yang kita pengen rasakan itu adalah sebuah perubahan yang drastis, naik derajat, atau sebuah metode yang luar biasa gitu. Ketika kita tidak punya uang, ada uang. Ketika kita tidak punya kendaraan, kita punya kendaraan, kan gitu ya. Tapi hal dasarnya itu balik lagi kepada niat kita gitu. Kalau niat kitanya pengen banyak perubahan yang luar biasa, ya makanya kita mengistimewakan waktu untuk membaca sholawat itu juga harus dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan hanya semata kita membaca sholawat hanya 1000, 2000 misalkan, tapi keikhlasan dan keyakinannya kurang, ya percuma gitu. Tapi alangkah bagusnya ya kita istiqomah, penuh keikhlasan, membaca sholawat tanpa harapan imbalan apapun gitu. Ibaratnya seperti itu. Karena yang namanya ikhlas itu tidak akan mengharapkan apapun gitu. Padahal kalau Allah udah kehendak gitu ya, tanpa kita pinta pun Allah akan berikan kepada kehidupan kita gitu. Nah, jadi kesimpulannya sangat luar biasa yang saya rasakan setelah mengamalkan sholawat. Banyak hal-hal yang tidak kita sadari dan banyak kemudahan yang kita raih gitu dari hal kebiasaan kita, atau misalkan
Kita tidak punya uang, kita tidak punya kendaraan berlebihan, kita tidak punya rumah yang mewah, tapi kita diberikan kenyamanan hati, kebahagiaan dengan keluarga. Kita diberikan sebuah badan yang formal, atau berikan badan yang sehat sempurna gitu kan, pola pikir yang cerdas, dan penglihatan yang jernih, pendengaran yang sangat luar biasa, dan kita bisa berucap dengan kata-kata yang baik. Itu sangat luar biasa keberkahan dari sholawat itu. Dan yang saya rasakan itu adalah, pertama, al dasar itu setelah mengamalkan sholawat, kita itu didekatkan dengan ajaran-ajaran Allah SWT gitu. Jadi banyak kita jadi mengenal yang namanya sholat 5 waktu itu. Hal dasarnya kita memperbanyak sholawat, banyak main di masjid, atau bisa banyak waktu singgah di masjid untuk menjaga sholat 5 waktu gitu. Atau kita digerakkan hati kita untuk membantu orang lain gitu. Kita digerakkan untuk selalu berbuat baik, menjaga segala larangan oleh Allah SWT gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang kita tidak sadari gitu. Dan hal yang saya rasakan gitu ya, pada kesempatan kali ini sangat luar biasa. Dengan keberkahan sholat itu, yang saya rasakan, Allah selalu melindungi saya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Walaupun saya berada di dalam lingkungan yang tidak baik, tapi Allah selalu melindungi saya gitu, dan untuk tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak baik. Dan yang saya sangat bersyukur kepada Allah SWT, karena kita patut juga gitu, bukan kita selalu berharapkan kelebihan dari Allah SWT, tapi yang harus kita dahulukan adalah rasa bersyukur apa yang udah Allah berikan kepada kita pada saat ini. Walaupun kita masih diberikan masalah, walaupun kita masih diberikan sebuah cobaan dan ujian, tapi kita harus bersyukur bahwa kita hari ini masih berikan waktu untuk hidup di dunia ini, masih bisa bertemu dengan keluarga, masih diberikan organ tubuh yang sempurna, sehat, punya pekerjaan, masih pekerjaan yang baik. Itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Banyak orang yang punya hartanya banyak, punya kendaraan yang berlebihan, tapi tidak bisa makan bebas. Ada yang hartanya banyak, tapi karena dia punya penyakit yang harus sampai diamputasi. Itu yang sangat saya pelajari ya, dari seminggu ke belakang gitu. Ada sebuah teman membantu sebuah warga yang kena sakit diabetes gitu. Nah, di situ beliau membantu membawa ke rumah sakit. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit itu ada dua pilihan. Pilihannya itu adalah harus diamputasi karena sudah membusuk gitu ya di bagian kaki kiri, bagian kaki kanan. Nah, jadi itu sangat kita membantu dengan, tapi harus sampai orang itu diamputasi, itu sangat hal yang tidak bisa kita rasakan ya, dan sangat luar biasa gitu. Dan kita ambil hikmah dari semua pelajaran itu bahwa kita harus patut bersyukur gitu. Kita dikasih masalah, masih punya masalah materi, atau misalkan keterbatasan hal-hal yang tidak kita belum kita raih, tapi kita masih berikan kesehatan. Itu sangat luar biasa, karena kita diberikan kelebihan dalam materi. Kalau kita tidak sehat juga, kita tidak merasakan sebuah kebahagiaan atau kenikmatan gitu. Nah, jadi kenikmatan yang harus kita syukuri adalah sebuah kesehatan dalam diri kita. Tentunya keterangan hati dan pikiran. Itu yang pertama. Kedua, kita masih menjalin silaturahmi dengan keluarga, sahabat, teman dekat, atau teman pekerjaan dengan baik. Itu juga hal-hal yang harus kita patut syukuri. Karena kenapa? Banyak orang yang menjauhi kita atas kejelekan kita gitu kan, karena kita hidup tidak mungkin sempurna, pasti ada kekurangan, dan tentunya pasti ada kelebihan. Nah, banyak orang atas kekurangannya menjauh, tidak mau dekat dengannya,
atau dengan pihak keluarga sampai tidak harmonis gitu ya. Nah maka dari itu dengan adanya memperbanyak sholawat ini sangat luar biasa lah yang saya rasakan gitu. Dan sholawat apa yang saya baca setiap hari itu adalah apa aja sholawatnya saya pasti dawamin. Apa saya moodnya lagi baca sholawat apa gitu ya, itu yang saya rasakan. Jadi kalau saat ini saya moodnya membaca sholawat shallallahu ala Muhammad, ya saya membaca shallallahu ala Muhammad, tapi saya tidak pernah putus membaca sholawat walaupun banyak sholawat yang lainnya gitu, misalkan sholawat Jibril atau sholawat Sajdatul Nukut atau misalkan sholawat lainnya gitu, entah sholawat panjang atau sholawat pendek gitu. Dan saya suka membagi sholawat karena menghilangkan sebuah kejenuhan gitu. Dan sholawat itu semua sholawat sama gitu ya, kita menyampaikan kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan disampaikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, saya sering membagi sholawat gitu. Kalau misalkan dari waktu pagi subuh, saya membaca sholawat setelah istighfar, bertasbih, saya membaca sholawat shallallahu ala Muhammad 100 kali. Nah, setelah itu saat kita bekerja di sebuah perusahaan, karena tidak bisa berhitung ya, tapi kita fokus dengan membaca sholawat sambil bekerja, sambil beraktivitas kita membaca sholawat Jibril gitu, yang Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam gitu. Terus kalau sudah menjelang sore, saya membaca Sallallahu ala Muhammad gitu sampai dari jam habis sholat asar sampai jam pulang kerja gitu. Nah setelah pulang kerja nanti sambung lagi habis sholat Isya gitu, membaca sholawat Sajdatul Nukut 400 kali atau Shallallahu ala Muhammad 1000 kali atau sampai 5000 kali. Itu yang sering saya dawamin aktivitas saya membaca sholawat. Nah mudah-mudahan apa ya yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini bisa membantu kalian semua untuk semangat lagi membaca sholawat. Dan tentunya salam silaturahmi dari saya secara pribadi buat kalian semua yang menonton video ini. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru melihat channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan like-nya serta menghidupkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa komen jika ada saran dan masukan untuk kita saling silaturahmi. Paling itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.